Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih di Tanya Jawab Dunia Akhirat episode pertama, dan subtema kita mengenai hidup sekali harus berarti. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Samlan tentunya. Nah baik Pak Ustadz, kita kembali berbincang tentunya dengan tujuan hidup, kemudian hidup sekali juga tentunya harus berarti dan lain sebagainya. Tadi banyak perbincangan kita mengenai tentang hal-hal kecil, kemudian kehidupan sehari-hari itu tentunya termasuk ke dalam yang namanya beribadah tentunya ya. Nah kalau beribadah ini sendiri berarti mendapatkan pahala. Nah kalau kita tinggalkan berarti mendapatkan dosa tentunya, kerugian bagi kita tentunya. Nah hal-hal kecil seperti yang tadi minum, makan dan sebagainya itu akan juga termasuk tercatat ke dalam dosa kita kalau kita kerjakan, atau seperti apa Pak Ustadz? Iya. Jadi pertama yang harus dipastikan dalam hidup ini, karena kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka berarti semua yang kita lakukan itu hendaknya merupakan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kita hendaknya setiap kali melakukan sesuatu, kita harus tanya, ini ibadah atau bukan? Ya, jadi kita harus tahu dulu ya Pak Ya, Ustadz ya. ini ibadah atau bukan? Kalau bukan ibadah, untuk apa kita lakukan? Rugi. Nah, kalau kita ibadah, maka ini kita lakukan. Apa artinya? Setiap kita melakukan sesuatu, hendaknya kita timbang ini berpahala atau tidak. Ya. Belum dosa dulu ya. Karena memang ada sesuatu yang ketika nggak kita lakukan itu tidak berpahala dan tidak berdosa. Artinya mubah. Nah, mubah kan itu. Ya. Tidak berpahala dan tidak mendapatkan dosa. Tapi ini rugi. Termasuk kerugian. Rugi ya. Kita sudah melakukan sesuatu kok nggak dapat sesuatu apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya kan rugi kan. Nah, tapi kalau dapat dosa lebih konyol lagi. Gitu. Jadi kita hidup itu harus ada apa? Harus ada yang kita dapatkan. Kita sudah melakukan sesuatu kok nggak dapat upah lah kira-kira begitu kan. Nggak dapat ganjaran, ya rugi gitu. Oleh karena itu hendaknya kita pastikan kita mendapatkan pahala. Seperti tadi kita minum, kita baca bismillah. Ya kan, supaya dapat pahala, dan ini merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur pun jangan lupa Baca doa. baca doa supaya dapat pahala. Iya. Dan jangan lupa nanti kalau mimpi, kalau bisa itu mimpi berzikir kepada Allah. Masya Allah. Jangan mimpi mencuri. Iya. Kan? Kalau kita itu niat kita, pikiran kita itu kebaikan, maka insya Allah mimpi pun mimpi berbuat baik. Iya kan? Tapi kalau di pikiran kita itu buruk, di hati kita buruk, ya iya mimpi nanti dikejar ulang. Ya? Mimpi mencuri, lah kan rugi. Mimpi menjadi konglomerat, tapi hasil korupsi, lah kan rugi. Gitu. Iya. Maka yang pertama harus dipastikan adalah pikiran dan niat kita. Pikiran dan Jangan sampai ada pikiran dan niat untuk berbuat buruk. balik lagi ke dorongan Pak Ustadz ya. Iya. Kalau ada dorongan buruk langsung astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada dorongan misalnya nyakitin orang, astagfirullah, ya kan? Kalau ada dorongan misalnya hasad dan dengki, astagfirullah. Iya. Nah, hasad dan dengki itu misalnya ya. Lah, tetangga beli kulkas. Iya. Lu kok dia meriang? Lu apa urusannya? Iya enggak? Iya. Iya apa itu? Iri Pak Ustadz. Iri kan? Astagfirullah. Seharusnya baca alhamdulillah tetangga saya beli kulkas. Alhamdulillah tetangga saya beli motor. Alhamdulillah rumah tetangga saya direhab, dan alhamdulillah anak tetangga saya baik-baik. Begitu. Apa yang sakit hati? Maka kalau sakit hati segera astagfirullah. Jadi diupayakan di dalam hati ini isinya adalah kebaikan. Baik. Dan di dalam pikiran isinya kebaikan. Lalu kemudian melakukan kebaikan. Dan banyak kebaikan itu. Tidur saja itu kalau kita membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut, berpahala. Nanti bangun berpahala. Membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nyapa kawan, bro assalamualaikum, ya berpahala. Tersenyum berpahala, ya kan gitu. Nangis pun bisa berpahala. Nangis pun bisa berpahala. Iya, misal kita
ketemu sama kawan kita. Yang kawan kita itu dapat musibah. Maka kita turut berduka cita. Berlinang air mata kita. Turut dalam kesedihannya. Ya Allah, ya itu berpahala juga. Jangan sampai kebalik. Lah kawan kena musibah tertawa-tawa. Nah, naudzubillah jangan. Sementara yang kawan ada kebahagiaan nikah misalnya, lu kita nengoknya nangis, ya nggak boleh gitu. Jadi kalau kawan bahagia kita turut bahagia, kawan susah kita turut susah, tapi tentu dalam batas-batas kewajaran yang ada di dalam ajaran agama Islam. Baik. Balik-balik lagi nih Pak Ustadz, kita adalah seorang manusia tentunya ya kan. Tadi dibilang bahwa kalau tetangga punya kulkas baru, tetangga punya mobil baru, sepeda baru dan lain sebagainya yang serba baru. Nah, kalau manusia ini kan sifatnya emang iri, dengki. Nah, susah ini dihilangkan Pak Ustadz. Nah, itu seperti apa? Seperti apa? Apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan tentunya agar keirian, kedengkian dari seorang manusia ini bisa terhilangkan nih Pak Ustadz? Pertama tentu saja segera astagfirullah. Karena itu adalah dorongan keburukan tadi, fujur tadi. Fa'alhama fujurwa. Ditambah lagi setan ngipas-ngipasi. Ya kan? Padahal kalau kita berpikir, lo apa untungnya kita sakit hati? Wong kawan kita dapat motor, kawan kita dapat kulkas, kawan kita dapat rezeki, apa untungnya kita sakit hati? Kan malah sakit. Yang sakit siapa? Kita sendiri. Diri sendiri kan sakit. Nggak ada untungnya. Sementara kalau kita ikut senang, lo kan senang. Hati kita kan ikut senang kan? Berarti kita bahagia. Lalu kemudian kita mendoakan juga semoga diberkahi. Ujungnya kawan dapat kesenangan, kita juga ikut senang dan kita juga mendoakan kebaikan, maka kita dapat pahala. Jadi ternyata kawan dapat kesenangan, kita turut mendoakan, misalnya ada pernikahan itu, lalu kemudian kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu kan kita dapat pahala. Nah, itulah ibadah. Baik. Di antaranya. Itu, ya. Nah, kalau sakit hati hasad, itulah dosa. Kawan dapat rezeki, kita dapat dosa. Ya, coba bayangkan, ya, apa untungnya? Rugilah kita ya, Pak Ustadz, ya. Iya, rugi. Kawan dapat rezeki, lu kok kita yang dapat dosa? Dan dapat sakit hati. Yang sakit itu menyebabkan, orang sakit hati menyebabkan sakit kepala. Iya, sakit kaki, sakit jantung, sakit ini dan sakit itu. Gitu. Coba bayangkan, kalau kawan nikah, lalu kemudian yang sakit hati ini terus pingsan, gimana? Pingsan dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Astagfirullah. Musibah. Musibah, baik. Nah, balik lagi Pak Ustadz nih, kan kita tahu bahwa kalau manusia ini juga banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ada yang tetangganya dapat hadiah dan lain sebagainya, motor baru dan sebagainya. Kita udah mengucapkan alhamdulillah tetangga kita dapat mobil baru. Alhamdulillah tetangga kita dapat motor baru. Tapi manusia ini kan unik Pak Ustadz bilang. Itu so alim nih, gitu Pak Ustadz, kebalikan lagi, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya bagus dibilang so alim daripada dibilang sok maling lu, nah, gimana? Jadi lebih bagus dibilang so alim ya Pak Ustadz ya? Dan kita tambahkan alhamdulillah, semoga benar yang disampaikan. Saya dibilang alim, ya Allah, alhamdulillah. Tapi saya tahu sebenarnya saya ini nggak begitu alim, gitu aja kan? Tapi ya senang lah. Mana yang enak dibilang sok pintar atau sok goblok, kan enak bilang sok pintar nggak apa-apa, tapi ya kita astagfirullah juga karena sok pintar tuh nggak enak juga. Tapi itulah diantara godaannya. Dan orang yang mengatakan itu, dia terjerumus dalam keburukan. Orang yang mengatakan kita tersebut itu orang yang terjerumus ke dalam keburukan dan kerugian. Dia rugi. Apa untungnya dia mengatakan orang lain soalim? Coba apa yang dia dapat untung? Nggak ada. Dia justru dapat dosa. Telah memburukkan orangnya. Dan ujungnya orang itu kalau berbicara buruk pasti hatinya nggak tenang. Ketika hatinya nggak tenang, meskipun dia punya harta, punya jabatan, ya ujungnya dia nggak tenang, susah sendiri. Itu. Ujungnya sakit dunia dan sakit dunia lebih berat lagi nanti sakit di akhirat. Masya Allah. Itu makanya dunia selalu terkait dengan akhirat. Karena itulah kita mengambil pembicaraan dunia akhirat. Jangan sampai orang bicara dunia saja terlepas dengan akhirat, atau akhirat saja terlepas dengan dunia. Tidak. Dunia dan akhirat itu nyambung ya. Oke, baik. Nah, berarti kalau
Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita mau jeda iklan lagi Pak Ustadz ya. Karena menarik tentunya obrolan kita tentang dunia dan akhirat ini nyambung satu sama lain tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.